105 Raw FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Dan rekan Raw masih bersama Sri pastinya di edisi hari ini, Jumat 18 Juni 2021. Dan seperti biasa setiap Jumat siang nih ya, kita selalu hadirkan obsesi obrolan seputar Sakopa Islami yang pastinya akan membahas atau mengupas tema-tema yang sangat menarik ya setiap minggunya. Dan di studio sudah hadir narasumber kita. Oke, kita sapa dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Kak Anida Kariman ya? Iya. Belum ganti deh. Oke deh, belum ganti ya. Ya, gimana nih kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kalau nggak sehat nggak mungkin datang ya. Iya, Sri juga sehat kan ya? Iya, benar banget ya. Oke, kali ini kita akan membahas menakar pajak yang dianggap solusi ya Kak. Nah, kalau gitu untuk mempersingkat waktu kita, kepada Kak Anida kita persilahkan. Baik, terima kasih ya Dek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengkaji Islam. Kalau teman-teman yang ada di luar studio berarti bisa nyimak gitulah ya via frekuensi yang sudah tersedia gitu ya Dek ya, lewat Raw FM. Nah, hari ini kita membahas tentang menakar pajak yang dianggap solusi. Meskipun mungkin kalau sebagian besar dari masyarakat kita masih beranggapan ya Islam itu hanya sekedar dibahas dari aspek ibadah gitu ya, bukan dalam kategori ekonomi ataupun aktivitas yang berkaitan dengan pemerintahan atau yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Sebenarnya semuanya dikaji di dalam Islam. Itulah buktinya bahwa Islam itu sempurna dan paripurna gitu. Sehingga ketika kita pada hari ini membahas pajak, itu jangan dianggap kok dikait-kaitin dengan Islam. Karena sebenarnya semua hal dibahas dalam Islam gitu, termasuklah pajak ini. Meskipun mungkin nanti ketika kita bahas lebih rinci, ternyata pembahasan pajak di dalam Islam itu tidak sebanyak pembahasan dari sumber pendapatan negara lainnya gitu. Nah, beda hal dengan kondisi sekarang yang memang seolah-olah pajak menjadi tulang punggung kan begitu ya Dek. Nah jadi kita bahas menakar pajak yang dianggap solusi sebenarnya juga karena lagi riwah di tengah-tengah masyarakat kita ada pembahasan bahwa pemerintah akan menetapkan gitu ya perluasan objek pajak termasuk dalam hal sembako, kemudian juga dalam objek jasa pendidikan dan kesehatan. Nah maka hal ini pada akhirnya menuai banyak kecaman dari berbagai pihak gitu ya, dan apalagi pada saat yang sama itu beredar pula berita tentang rencana menaikkan PPN atau pajak penghasilan tambahan pertambahan nilai ya hingga 12% dan justru mengobrol pajak pembelian mobil hingga 0%. Nah, maka kalau kita lihat dari konteks ini rasa-rasanya gitu ya, kalau untuk PPN tadi dinaikkan sampai 12%, kemudian pajak untuk pembelian mobil 0%, ini berarti memang sangat diharapkan pajak itu ya sumber utamanya itu dari masyarakat gitu loh ya, dan memang hal tersebut yang menjadi kebutuhan pokok karena tadi ada di aspek jasa pendidikan, kemudian di sembako dan kesehatan. Nah maka masyarakat dari kalangan grassroots hingga pengamat ya itu menilai kebijakan ini dianggap cukup zalim gitu ya. Kenapa? Karena kondisinya seolah-olah gitu ya yang dilakukan memang penguasa punya alasan gitu loh, penguasa punya alasan kenapa mengambil pajak tersebut, tapi ketika diteliti lebih mendalam ternyata ini rasa-rasanya akan menzalimi masyarakat gitu ya. Jadi banyak pimpinan organisasi termasuk YLKI, kemudian ada KSPI, kemudian ada juga Asosiasi Petani Tebu, lalu ada Ikatan Pedagang Pasar dan sebagainya, ini kemudian melakukan penolakan gitu ya, dan dari pemerintah gitu ya untuk mengedukasi masyarakat sekaligus meluruskan info-info yang beredar soal rencana dari menaiknya PPN tadi, pemerintah melalui Dirjen Pajak sampai mengirimkan surat khusus ya ke 13 juta warga yang wajib pajak. Nah kemudian kalau kita lihat apa yang dikirimkan dari surat itu, ternyata pemerintah mengaku sedang mencari cara agar bisa segera keluar dari dampak pandemi kan begitu. Dan salah satunya ya dengan menyiapkan rancangan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, jadi RUKUP, yang berisi perubahan sistem perpajakan termasuklah untuk mengatur ulang tarif PPN.
maka dikatakan di akun tersebut ya ditegaskan bahwa kebijakan ini diambil demi memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kemudian mengingat kebijakan yang sudah ada ya itu dipandang tidak tepat sasaran, tidak efektif dan mengalami distorsi gitu. Dan ini dikutip dari akun resmi Dirjen Pajak pada tanggal 12 kemarin. Dan kemudian dijelaskan juga bahwa cara ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak gitu ya dan mengoptimalkan pendapatan negara. Nah maka kalau kita lihat contohnya yang disampaikan oleh pemerintah gitu ya, adanya fakta distorsi dan kemudian tidak tepat sasaran ini dari pengoptimalan pajak tersebut adalah misalnya pembelian beras premium gitu ya dan beras biasa, kemudian ada daging segar wagyu dan kemudian daging segar di pasar tradisional misalnya itu sama-sama tidak kena PPN gitu ya. Padahal satu dinikmati oleh orang kaya, yang satunya lagi dinikmati oleh rakyat biasa gitu. Jadi seolah-olah memang tidak tepat sasaran. Nah kemudian kayak les privat. Nah ini ada nih kalau kita ketemu orang kaya ya Dek ya, satu kali les privatnya sebulannya lebih 1 juta gitu ya. Nanti ada juga yang les privatnya nggak sampai segitu. Nah jadi ketika kita lihat di fakta yang disampaikan ada distorsi dan kemudian tidak tepat sasaran, ya salah satunya dari aspek pendidikan tadi, karena ada les privat yang berbiaya tinggi dengan pendidikan yang gratis itu sama-sama nggak kena pajak. Nah ini yang menjadi alasan pemerintah gitu ya kenapa kemudian ditarik pajak tadi. Nah, maka dalam pandangan Dirjen Pajak itu semua menunjukkan kebijakan yang sampai saat ini tidak tepat sasaran dalam pengaplikasian dan pengoptimalan pengelolaan pajak. Nah, orang yang mampu membayar justru tidak membayar pajak karena mengonsumsi barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN. Nah, maka meski ya kalau kita lihat pemerintah berusaha meyakinkan bahwa kebijakan ini tidak menyasar masyarakat luas dan seakan fokus pada kelompok yang kaya, namun argumentasi yang disampaikan ini ya oleh banyak pihak dianggap mengada-ngada. Bagaimana bisa gitu ya pemerintah bisa bicara soal rasa keadilan sementara ujung kebijakannya akan tetap menambah beban bagi rakyat yang selama ini sudah sangat berat gitu. Walau bagaimanapun juga kan Dek, kalau kita bicara tentang pajak yang ditarik mungkin nih ya hanya yang bersifat komersil atau kemudian dari orang-orang yang memang dianggap mereka mampu gitu ya, berlebih lah hartanya gitu. Nanti mereka yang akan diambil pajaknya, tapi tetap saja nanti akan berimbas kepada masyarakat. Nah maka kalau kita lihat ya dari pemerintah yang saat ini mengubah tarif PPN dari 10% menjadi 12%, lalu pada saat yang sama itu juga mengatur kebijakan PPN multitarif mulai dari 5% hingga 25%. Nah maka kalau kita lihat dari sini sebenarnya ada beberapa hal ini pada aspek-aspek mana saja nanti yang akan diberikan pajak gitu. Meskipun ya dari satu sisi kita ngelihatnya oh ini mungkin nanti hanya dari orang-orang kaya saja yang diambil gitu kan. Nah tapi ternyata ketika kita lihat lagi kayak jasa pelayanan sosial, kemudian jasa pengiriman surat dengan perangko, kemudian jasa asuransi, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, kemudian jasa angkutan umum baik itu di darat maupun di air gitu ya, jasa melalui darat ya maupun melalui jalur air, lalu kemudian jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan Wesel Pos itu juga akan kena PPN. Nah bayangkan jadi nanti kalau Sri beli dari Lazada ya terus ngirim itu kan pakai jasa pengiriman, berarti nanti kena juga gitu. Kenapa? Karena dia termasuk jasa pelayanan sosial. Nah maka wajar gitu ya jika rakyat bertanya-tanya sebetulnya kebijakan ini adilnya untuk siapa, meskipun tadi dari jajaran pengambil keputusan gitu ya mengatakan ya ini bakalan ke masyarakat kok gitu ya, apalagi ditambah dengan dalih ya bahwa saat ini kan kondisinya perekonomian kita ini sangat terpuruk, udahlah hutang sampai 6.500 triliun ya, lebih lagi dari situ, kemudian ditambah dengan kondisi pandemi yang tidak kemudian menurun imbasnya gitu ya. Nah ini menyebabkan pemerintah ya harus mengambil cara cepat, kan begitu alasannya tadi, harus mengambil cara cepat untuk membackup ini semua, sehingga ya satu-satunya cara adalah dengan menaikkan PPN gitu. Tapi dialasankan ya ini kepada masyarakat kelas menengah atas gitu ya, kelas menengah ataupun ke atas lah gitu. Nah tapi ketika kita lihat tadi ternyata ketika dirinci ini juga akan berimbas kepada masyarakat kelas bawah gitu, karena walau bagaimanapun juga yang paling banyak menikmati jasa pengiriman dan yang lainnya itu juga banyak dari masyarakat kelas bawah. Mungkin nanti dialasankan ya kenapa bisa beli online dan yang lainnya kan berarti karena mampu. Tapi kan kita bisa lihat kemampuan dari masyarakat kita itu masih pada tataran yang dikatakan hanya cukup makan saja gitu. Nah, maka
kalau kita lihat saat ini pun ya dialasankan juga banyak pajak yang tidak terkumpul. Ini seharusnya menjadi koreksi. Kenapa? Kalaulah masyarakat ini mungkin ya persoalannya dua. Pertama, tidak teredukasi. Yang kedua, memang tidak punya uang untuk dibayarkan gitu loh. Ya kan, hanya dua kemungkinan ini. Kalau misalnya teredukasi dan kemudian mampu untuk membayarkan, bisa jadi akan dibayarkan. Tapi nanti kita lihat ya bagaimana sebenarnya hukum pajak di dalam Islam. Cuma kita lihat dulu faktanya saat ini. Nah, maka ketika kita lihat kondisi sekarang ya, termasuklah ketika kita identifikasi juga deh, kalaulah memang jasa pendidikan lah termasuk salah satu aspek yang akan dinaikkan pajaknya gitu ya, dan kemudian pemerintah mengalasankan tidak pendidikan negeri loh, tapi pendidikan yang memang dikomersilkan. Nah, kalau kita bicara pendidikan yang dikomersilkan kan berarti ada orang yang kemudian dia menyediakan jasa pendidikan, lalu kemudian orang membayar ke sana. Nah, berarti apa? Yang swasta kan begitu. Berarti SD swasta, kemudian SMP swasta, SMK, SMA, termasuklah mungkin SLB ya, sekolah luar biasa, lalu kemudian perguruan tinggi. Maka kalau kita lihat berarti yang dialasankan akan ditarik nih pajaknya, termasuk tadi kayak jasa les privat gitu ya, yang ada yang mahal banget, kemudian ada yang gratisan gitu ya. Nah, maka yang diambil kalau kita menyimak dari apa yang disampaikan di dalam rancangan undang-undang tersebut, berarti kan yang dikomersilkan berarti yang swasta tadi. Maka kalau kita lihat faktanya gitu ya dia, di Indonesia untuk tahun 2020 satuan pendidikan untuk sekolah swasta pada tataran SD hingga SMK ya yang setaraf itu, untuk SD saja yang swastanya ada 15.556 sekolah. Kemudian untuk SMP itu ada 16.965 sekolah. Lalu SMA ada 7.061, SMK ada 10.679, SLB ada 1.677 sekolah. Nah, ini sekolah semua kan, swasta semua kan gitu ya. Maka kalau diambil pajak dari mereka dengan alasan apa? Ini swasta. Memang biasanya kalau swasta akan lebih tinggi uang sekolahnya gitu. Asumsinya berarti kalau bisa membayar lebih besar daripada yang di negeri, berarti kan sudah mampu kan begitu ya. Tapi kalau kita lihat banyak juga yang tidak masuk ke sekolah negeri ya karena memang tidak sanggup dari segi jauhnya perjalanan mungkin, atau tidak ada yang sekolah negeri di wilayahnya, atau mungkin memang kapasitas di sekolah negeri tersebut sudah sudah memadai sehingga tidak mungkin lagi sekolah di sana. Maka bayangkan kalau sebanyak sekolah itu tadi dibebankan pajak pendidikan gitu ya, maka yang kena siapa? Apakah mungkin pihak sekolah yang akan bayar? Pasti nanti akan ngepeknya kemana? Ke uang sekolah kan begitu. Jadi yang kena siapa lagi? Masyarakat. Nah, meskipun kalau menurut kita kan yang kaya-kaya saja. Coba kalau kita urutkan tuh yang tadi yang begitu banyaknya sekolah yang mulai dari SD, SMP hingga SMA itu, yang sekolah berbasis internasional yang memang jutaan uang sekolahnya mungkin tidak akan sebanyak ini gitu loh ya. Hanya tertera beberapa, dan itu dalam satu provinsi itu mungkin tidak sampai lebih dari 100 mungkin ya. Tapi ini banyaknya berarti kan dinikmati oleh masyarakat biasa. Nah, ini kalau kita bicara tentang jasa pendidikan tadi yang kemungkinan kalau diambil pajaknya justru akan berefek kepada uang sekolah masyarakat kan jadinya. Lalu bagaimana dengan perguruan tinggi? Nah, pada tahun 2019 perguruan tinggi di Indonesia itu ada totalnya 3.251 perguruan tinggi. Dari 3.251 perguruan tinggi itu, yang perguruan tinggi negeri hanya 122. Jadi kebayang nggak Sri, berapa sisanya? 3.129 perguruan tinggi swasta. Nah, ini berarti kalau diminta lagi pajak dari mereka, dinaikkan pajak dari mereka, berarti mahasiswa harus ini lagi ya, nambah lagi biayanya. Karena nggak mungkin, secara logika mungkinkah kampus yang bersangkutan yang akan mengeluarkan uang? Kan nggak mungkin gitu loh. Makanya banyak nih dari rancangan undang-undang yang diperbaharui tadi tentang ketetapan gitu ya pengambilan pajak, ya ternyata ini justru malah disayangkan dan dikhawatirkan gitu loh. Apalagi dengan kondisi sekarang sudah oleh pandemi gitu kan ya, untuk makan saja masyarakat sulit gitu loh. Nah, ditambah lagi harus dikeluarkan pajaknya, apalagi tadi kayak ada pajak sembako gitu ya, kebutuhan pokok di masyarakat. Ini viral juga nih ya, ada beberapa bahan pokok yang diambil. Nah, alasan pemerintah tadi ada orang yang beli beras premium, ada yang belinya beras biasa, ada yang belinya daging segarnya yang premium, ada yang belinya daging segarnya biasa gitu loh. Nah, kemudian dikatakan nanti yang diambil itu hanya dari orang-orang yang belinya yang mahal-mahal saja. Nah, coba kalau kita lihat yang mahal-mahal ini diproduksi oleh siapa? Kan petani juga. Nah, kalau petani kemudian nanti diambil pajaknya lagi, nah berarti ngefek lagi dong ke harga-harga yang lain gitu loh. Kan kalau kita lihat ke sana kan pada akhirnya akan berputar gitu ya, akan berputar, dan ketika pajak yang dinaikkan otomatis harga-harga yang lain juga akan naik. Nah, ini kalau naik lagi harga, inflasi sudah tidak tercover lagi, maka yang terjadi apa? Kemiskinan itu akan meningkat gitu loh. Meskipun tadi
penguasa mengalasankan ya utang kita banyak gitu ya, kemudian juga pandemi tidak berhenti gitu loh, kemudian kebutuhan ini bertambah segala macam, bahkan ya untuk bayar hutang saja memang ini ya. Nah, untuk bayar hutang saja pun memang kita harus minjem utang gitu ya, karena saking besarnya bunga hutang di kondisi sekarang gitu ya, karena memang ya sistemnya sistem ribawi gitu loh. Nah, maka kalau kita lihat ini yang menjadi solusi, seolah ya ini bukan menjadi solusi lagi, tetapi karena apa ya, pemerintah ya kemudian berdalih situasi pandemi membuat beban APBN itu bertambah berat, lalu kemudian mencari alasan. Justru kalau kakak secara pribadi mengatakan ini adalah solusi tambal sulam yang akan menghasilkan masalah lagi, lalu kemudian kan muncullah perasaan apa ya, pertanyaan dan penasaran yang sangat dahsyat di tengah-tengah masyarakat, ketika di satu sisi sembako, kemudian jasa pendidikan, kemudian kesehatan tadi akan ditarik pajak, lalu di sisi lain untuk pembelian mobil malah dihilangkan pajaknya. Nah, ini berarti kemana sih sebenarnya gitu? Bukankah yang beli mobil itu sebenarnya yang orang kaya ya kan? Bukankah sebenarnya itu yang akan realita nih bagi kita kalau mereka yang akan mampu untuk menikmati hal tersebut gitu loh. Nah, maka kalau kita lihat ya dari kondisinya, memang pemerintah sendiri menetapkan ya untuk target penerimaan APBN dari pajak untuk tahun ini diperkirakan 1.229,6 triliun. Namun realisasinya ternyata hanya 374,9 triliun atau hanya sekitar 30,5%. Maka kondisinya gitu ya memang tidak akan tercover. Nah, biasanya memang dalam kondisi seperti ini kalau tidak pajak yang dinaikkan berarti hutang yang akan ditambah gitu. Tapi ketika hutang ditambah juga pada akhirnya nanti pajak juga yang dinaikkan. Kenapa? Untuk membayar hutang itu kan dari pendapatan negara. Pendapatan negara dalam sistem ekonomi kapitalis neoliberal itu posisinya pajak itu menjadi penopang utama, pajak itu menjadi tulang punggung utama gitu loh. Maka pada akhirnya ya kenapa gitu kalau kita lihat di dalam negeri yang mengadopsi sistem ekonomi kapitalis neoliberal ya, sistem ekonomi kapitalis berarti memang kapital itulah yang berkuasa sebenarnya gitu ya, kemudian neoliberal yang kemudian semua dibebaskan, termasuklah pengelolaan kekayaan alam dan yang lainnya, justru menganggap pajak ini ya porsinya itu menjadi sesuatu hal yang harus diambil lebih banyak daripada porsi non pajak gitu loh. Ini kalau kita bicara tentang APBN, konsep dari negara yang mengadopsi ekonomi kapitalisme neoliberal gitu ya. Maka kenapa kalau kita lihat di negeri-negeri yang menerapkan hal tersebut akan dipajakin gitu ya, mulai dari pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi, pajak bangunan. Kayak kan rumah itu kalau ditempati atau tidak ditempati kan ada pajaknya gitu ya. Dia tanah dipakai atau tidak dipakai ada pajaknya gitu ya. Termasuk juga kendaraan. Bahkan mungkin kalau kita nggak punya uang beli bensin tetap pakai pajak gitu. Nah, terus apa lagi? Parkir, kemudian bea balik nama gitu ya. Kita beli tanah gitu ya, kemudian balik nama itu juga harus ada beanya, harus ada pajaknya. Kemudian penerangan jalan umum, transaksi elektronik dan yang lain ini ada pajaknya semua. Maka kalau kita lihat kondisinya gitu ya, karena tadi pakai sistem ekonomi kapitalis neoliberal, pada akhirnya kan dalam penyusunan APBN-nya nanti yang terlihat itu adalah konsepnya berimbang gitu ya, balancing. Nah, maka ketika berimbang diharapkan pendapatan sama dengan pengeluaran. Tapi ketika misalnya pendapatan ini tidak mampu menutupi pengeluaran, maka pada akhirnya dinaikin tuh hutang gitu ya. Maka ketika dinaikkan hutang, satu-satunya balik lagi tadi dalam sistem ekonomi kapitalis, pendapatan pajak dianggap menjadi tulang punggung dari pendapatan negara. Maka pajak ini diambilnya dari mana? Dari rakyat. Maka balik-balik ke sana lagi. Ketika tidak tertutupi, nambah hutang. Bagaimana menutupin hutang itu? Berarti tambah lagi pajaknya kan begitu. Balik-balik di situ. Jadi kayak lingkaran setan gitu ya. Kenapa? Karena akan tetap meruwehkan gitu ya kondisi perekonomian di tengah-tengah masyarakat. Ya, mungkin itu dulu. Oke, baik rekan Rau dimanapun berada yang saat ini sedang mendengarkan kita melalui 105 Rau FM atau juga yang sudah bergabung di live Instagram kita di @raufm Padang Sedimpuan. Kita break dulu sebentar dan jangan kemana-mana, tetap di 105 Rau FM Your Lifestyle. 105 Rau FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sedimpuan. Dan rekan Rau masih bersama Sri dan juga Kak Anida Karima tentunya di acara Obsesi, obrolan seputar Sakopa Islami yang edisi hari ini membahas tentang menakar pajak yang dianggap solusi. Dan buat rekan Rau yang mungkin sudah punya pertanyaan,
boleh dikirimkan aja ke via WhatsApp kita di 082299996105. Nah, tadi sudah sempat kita bahas sedikit ya tentang menakar pajak yang dianggap solusi, dan ini kita lanjut kembali kepada Kanida, kita persilahkan lagi. Ya, baik ya Dek ya. Tadi kita ulas bagaimana faktanya gitu ya, ketika kondisinya nanti kalau betul-betul lah pajak ini betul akan diambil dari bahan pokok ya, sembako, kemudian juga bagian jasa pendidikan, kemudian juga di bagian aspek kesehatan gitu. Ini merupakan kebutuhan primer masyarakat. Nah, ketika betul-betul diambil gitu ya, pada akhirnya kan sebenarnya kalau kita bicara dari sisi ekonomi, barang itu ketika ada pajaknya otomatis harganya akan melambung gitu loh deh. Harganya akan naik. Mungkin ya kalau kita lihat nih pupuk nih misalnya, pupuk itu harga dari pembuat pupuk kemudian ke pengumpul kemudian sampai ke distributor dan yang lainnya lah gitu ya, mungkin harganya tidak semahal yang kita beli, tapi kenapa ada peningkatan ya? Bisa jadi kan ada pajaknya, karena kan akan di backup ke situ, sama kayak kita beli ke KFC iya kan, pajaknya jadi 10% kan deh ya, kita makan di situ tuh bayar gitu ya. Nah, maka kalau kita itu pembuktian gitu ya, ketika memang dibebankan pajak tadi, maka pada akhirnya harga-harga itu akan menaik. Nah, termasuklah ketika misal pada aspek pendidikan dibebankan pajak, maka kita bisa pertanyakan lagi jadinya, ini nanti yang bisa sekolah tuh siapa? Sedangkan saat ini saja sekolah itu mahal, banyak yang menjadi orang yang tidak mengenyam pendidikan gitu ya. Meskipun ada beasiswa, berapa tuh total beasiswanya? Jadi kemarin juga lihat Instagramnya Najwa Shihab, di situ lihat ada program gitu ya, kayak celengan kita untuk mahasiswa. Nah, mahasiswa itu kan bukan cuma biaya sekolahnya saja yang harus dia pikirkan, bukan cuma SPP-nya saja yang dia pikirkan, tapi biaya dia ngeprint, biaya kosnya, biaya makannya. Bayangkan kalau untuk SPP-nya harus udah naik, kemudian biaya makannya juga naik. Kenapa naik? Karena si ibu yang jual warung nasi beli berasnya pakai pajak, beli dagingnya ada pajaknya, beli ini pada pajaknya, otomatis di situ naik. Kalau itu naik, ya kan? Kemudian bagaimana hal tersebut juga otomatis kan berimbas kepada yang lain gitu. Oh, yang belinya ternyata yang beli ke warung itu ada sopir angkot juga, otomatis sopir angkot juga bilang naik dong, soalnya kan harga nasi juga naik katanya. Bayangkan kalau udah ongkos angkot kita yang naik, apalagi tuh deh, semuanya kena. Ya kan? Maka efek pajak ini sebenarnya sangat luar biasa mengerikan. Maka kalau kita lihat di dalam Islam, ini hukum pajak ini sebenarnya seperti apa? Nah, pajak di dalam Islam itu kan istilahnya kan doribah, namanya doribah. Nah, maka kalau kita dilihat doribah ini seperti apa pengambilannya, jumlahnya gitu ya, maka ternyata sangat jauh berbeda dengan fakta kita saat ini. Jadi di dalam Islam itu ada beberapa sumber pendapatan ya, seperti hibah, kemudian zakat, kemudian wakaf, kemudian ada sedekah, ada infak, lalu kemudian ada lagi sumber-sumber yang lain termasuk kekayaan alam, lalu kemudian ada jizyah, ada kharaj, ada ghanimah, banyak lagi gitu ya. Tapi yang menjadi sumber pendapatan utama di dalam APBN yang berbasis syariat Islam adalah pengelolaan kekayaan alam. Nah, ini perlu digarisbawahi, pengelolaan kekayaan alam. Emang banyak ya Kak? Kalau nggak banyak nggak mungkin diperebutkan kan? Gitu. Nggak mungkin diperebutkan, nggak mungkin ada yang rela untuk merusak alam kita untuk mendapatkan kekayaan alam itu gitu loh ya. Bahkan kalau Sri ya, Kakak dulu waktu kuliah di Padang itu ada salah satu dosen yang ngajarkan tentang manajemen bisnis internasional. Beliau itu cerita, orang yang ada di privat, masyarakat asli Papua gitu ya, yang hitam gitu ya, itu mereka kalau mendulang emas di limbah privat itu mereka bisa dapat penghasilan sampai 20 juta per bulan, limbahnya aja. Nah, kebayang bagaimana privat yang dulunya gunung dan sekarang jadi kawah jadi lembah gitu ya, berarti emasnya tuh gimana dahsyatnya, banyak gitu ya. Nah, kalau kita lihat kan dulu memang namanya kan PT Tembagapura, berarti kan banyak tembaga di sana. Nah, setelah tembaga ternyata ada emas, dan di bawah emas ada lagi nanti gitu ya. Kabar-kabarnya ada uranium. Uranium itu apa? Pembangkit listrik tenaga nuklir. Berarti banyak loh kekayaannya gitu ya. Itu satu enggak cuma satu, ada banyak pabrik, ada banyak PT di Indonesia ini yang mengelola kekayaan alam. Maka kalau kita lihat itu banyak. Privat itu saya sampai loh dia menghasilkan emas itu 100 ton per bulan. Kamu kebayang kalau yang 100 ton itu dikelola kemudian diserahkan ke masyarakat. Kalau pakai konsep Islam ya pasti begitu kan? Karena tidak boleh diserahkan kepada asing. Kepemilikan umum dikelola oleh negara, diserahkan kepada masyarakat gitu. Bahkan negara nggak boleh berjual beli dengan hal itu, ya kan? Nah,
Tapi kan kondisinya berbeda. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, para kapital, para pemilik modal sangat tertarik untuk hal itu. Maka dengan nama penanaman modal asing, mereka boleh berinvestasi di sana. Mungkin mereka memang tidak langsung terjun ngeraup tanahnya, enggak itu yang mereka lakukan, tapi mereka investasikan dana yang mereka punya, kemudian nanti kekayaan yang diperolehkan duluan ke mereka dulu sebagai pemilik modal. Gitu loh, sisa-sisanya baru ke masyarakat, itu pun dikorupsikan mungkin. Gitu ya. Itu luar biasa mengerikannya. Maka kalau kita lihat setelah kita kita detailkan gitu ya, itu termasuk salah satu sumber pendapatan negara dan memang sangat besar. Jadi ada buku ya yang dituliskan di sekitaran tahun 2014 kalau tidak salah, Membangun Indonesia Tanpa Pajak dan Hutang. Ternyata bisa. Caranya gimana? Kita pakai konsep Islam, pakai kekayaan alam saja yang dikelola oleh negara diserahkan kepada masyarakat, itu sudah bisa loh membackup. Kita nggak perlu ngutang, kita nggak perlu tarik pajak dari masyarakat gitu. Nah, tapi kalau kita pakai sistem ekonomi kapitalis yang asasnya ini berasal dari demokrasi yang mengatakan kebebasan berkepemilikan gitu ya, yang pada akhirnya menjadi pendapatan utama adalah pajak ya, pada akhirnya kan rakyat terus yang akan ditekan gitu untuk bayar pajak. Bahasanya apa? Pajak itu kewajiban, membantu negara lewat kewajiban, bantu negara untuk membangun dan yang lainnya. Padahal kita punya loh gudang emas gitu ya, kita punya banyak penghasilan dan yang lainnya. Seharusnya kalau kita kelola itu dengan Islam, maka jangankan kata-kata cukup makan, sejahtera bisa loh negara ini, bisa memberikan kepada yang lain gitu yang membutuhkan. Tapi kan persoalannya karena dunia sekarang dipegang oleh sistem ekonomi kapitalis yang mereka tidak akan mau gitu ya kan, sehingga kalau kita lihat memang ketimpangan ekonomi dan yang lainnya ini sangat terlihat. Maka kemudian kita lihat tadi ada sumber kekayaan alam, kemudian juga ada jizyah, ada kharaj, ada sedekah, ada zakat. Bahkan potensi zakat itu pun sangat dahsyat gitu. Ada sampai 200 sekian triliun kalau memang mau diambil. Tapi kan persoalannya dalam sistem negara demokrasi, zakat itu nggak bisa diwajibkan, hanya diserukan. Kenapa? Karena kebebasan beragama kan begitu. Tapi lagi pula kan di sisi lain, kalau yang mengelolanya tidak diatur dengan syariat Islam, sama juga dikorupsikan juga nanti. Wakafnya nanti dikorupsikan, zakatnya dikorupsikan, kan begitu, nggak tahu nanti auditnya gimana. Maka kalau mau gitu ya, betul-betul sejahtera dengan pajak, dengan zakat dan kekayaan alam saja, Indonesia ini bisa surplus APBN-nya. Gitu. Jadi nggak perlu ngutang. Kita tuh buat APBN tiap tahun, terus nanti dianggarkan berapa jumlah penerimaan pajaknya. Oh nggak cukup, berarti nanti tambah lagi, naikin lagi. Kalau nggak, berarti keluarkan surat utang negara. Kalau yang namanya utang, otomatis baliknya pakai bunga. Ya berarti kan kita ini udah berriba gitu loh ya, udah ngeri banget. Ya kan? Makanya kalau kita mau hayati lagi, jangan-jangan memang Allah tarik keberkahan itu. Karena kenapa? Skala ribanya skala negara. Belum lagi kekayaan alam yang dikelola bukan dengan syariat Islam, belum lagi hukum-hukum yang lain yang tidak dikelola dengan syariat Islam. Mungkin ini yang akhirnya menyebabkan kerusakan demi kerusakan itu gitu. Maka kalau kita lihat bagaimana pajak dalam Islam rupanya. Nah, pajak di dalam Islam itu ternyata tidak diambil dengan konsep kayak sekarang ini, yang diambil pakai nggak pakai, pokoknya kalau punya rumah bayar, punya kendaraan bayar gitu ya. Nah, kalau nggak berarti nanti ada bunganya, dendanya itu berbunga lagi gitu loh, ada isunya kan begitu. Nah, maka kalau di dalam Islam pajak itu diambil ketika satu kondisi kas negara, ya berarti baitul mal itu betul-betul sedang kosong, nggak ada pendapatan. Berarti mungkin nih kejadiannya sedang terjadi bencana alam. Nggak mungkin kan orang ngasih zakat gitu sedangkan dia punya kebutuhan. Nggak mungkin dia ngasih sedekah sedangkan dia punya kebutuhan. Nah, maka yang pertama adalah ketika kas negara betul-betul kosong, tidak ada yang mampu untuk bayar gitu ya. Mungkin ya karena bencana alam tadi, ya alam juga nggak bisa menghasilkan, ya nggak bisa dikelola gitu lah ya. Nah, kemudian yang kedua, diambil ketika kondisi kas negara lagi kosong, tapi diambilnya dari kaum muslimin saja, dan itu yang kaya saja. Kaya pun dalam kondisi, misal nih, dia punya kebutuhan, ya kebutuhannya terpenuhi dulu, baru diambil pajak dari dia gitu. Nah, ini untuk membackup kebutuhan dari negara tadi, dan pajak itu akan diberhentikan pengambilannya ketika kas negara sudah stabil. Beda nggak dengan kondisi sekarang? Beda sekali. Maka ada tokoh agama yang menyampaikan ya, salah seorang pakar ekonomi, Ustadz Condro, dia bilang begini, mana sih sebenarnya dalil ya, kalau kita bicara secara hukum syara, mana dalil yang membenarkan pengambilan pajak dengan konsep sekarang? Bukankah Allah pertanyakan di dalam Al-Quran? Ya, Allah sampaikan, jangan mengambil harta kecuali dengan cara yang halal gitu loh. Ila antara dimingkum, kan hingga kalian ada keriduan di antaranya. Maka kalau kita tanya ke masyarakat, ridho nggak kalau diambil pajak pendidikan? Ridho nggak kalau diambil pajak sembako? Ridho nggak kalau ditambahin pajak di bagian kesehatannya gitu?
gitu ya. Maka ternyata kondisinya kan tidak dimintai keriduan, bahkan ini menjadi, tapi kan itu sudah kewajiban negara. Nah, persoalannya berarti ada pengelolaan yang salah gitu loh, yang tidak berbasis syariat Islam, sehingga pada akhirnya yang dianggap satu-satunya sebagai pendapatan itu justru tidak berbasis syariat gitu. Nah, ini yang akhirnya akan menyebabkan kerusakan. Bayangkan kalau tadi sudah nambah terus ya dia pajaknya dinaikin, harga-harga juga makin naik. Pada akhirnya apa yang terjadi? Kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan semakin menurun. Nah, kalau sudah semakin menurun kemampuannya, berarti angka kemiskinannya akan semakin tinggi. Kalau sudah angka kemiskinannya semakin tinggi, berarti terancam angka kriminalitas juga akan semakin tinggi. Nah, ini impactnya ke sana, panjang gitu loh. Nah, bayangkan juga kalau pendidikan semakin dinaikkan pajaknya, siapa yang bisa bersekolah? Kalau masyarakat kita nggak bisa sekolah, gimana mereka punya skill? Kalau mereka nggak punya skill, gimana lagi mereka bisa punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kan ke sana. Maka kalau kakak sih bicaranya gini, kita ini gitu ya, cinta sama negara kita pasti menginginkan yang terbaik. Maka kita sebagai seorang muslim gitu ya, melihat efek dari kebijakan, mungkin ya penguasa tidak memahami ini sudah salah gitu ya, atau mungkin penguasa tidak memahami ini sudah melanggar syariat Islam gitu. Maka kita sebagai pemuda, kan kita yang harus menyuarakan gitu ya, yuk kita sama-sama balik kepada syariat. Karena walau bagaimanapun juga persoalan naiknya pajak itu tidak hanya sekedar mengenai kaum muslimin, yang kena juga yang non muslim, karena masyarakatnya ada yang non muslim gitu loh, bukan muslim semua gitu. Maka kita lihat ini sebagai sebuah persoalan yang dialami oleh bangsa kita. Maka sebagai orang yang peduli dengan kondisi ini, yuk kita sama-sama balikin lagi ke habitat yang benar gitu ya. Nah, Islam mampu untuk menyelesaikan problema ini. APBN yang senantiasa defisit setiap tahunnya bisa diselesaikan oleh Islam. Kemudian pandemi seperti kondisi sekarang, tidak ada lagi sumber kekayaan misalnya gitu ya, tidak ada lagi pengelolaan dan yang lainnya. Nah, Islam bisa kasih solusi, tapi yang memang kondisinya tidak bisa berkompromi dengan kapitalis, tidak bisa berkompromi dengan sistem sekuler demokrasi. Kenapa? Karena semua kerusakan ini berasal dari sekuler demokrasi yang memisahkan agama dari kehidupan, kan begitu. Kenapa kekayaan alam kita tidak bisa kita kuasai, tidak bisa kita kelola secara utuh? Ya karena kan memang asas tadi demokrasi yang mengatakan apa? Kebebasan berkepemilikan, yang siapapun boleh untuk mendapatkan apapun, mengelola apapun selagi dia masih punya uang gitu loh. Karena pada akhirnya ketimpangan ekonomi itu nggak akan bisa terselesaikan selagi asasnya masih asas sekuler kapitalis gitu loh kan. Bagaimana? Apa solusinya? Kembali kepada syariat Islam. Kita lihat itu masih poin yang 2 biji itu saja loh ya, zakat sama kekayaan alam gitu. Tapi yakinlah kalau kita masih bersandar kepada demokrasi sekuler yang menerapkan ekonomi kapitalis, mereka nggak akan mau tuh nyerahkan kekayaan alam kita balik ke negeri-negeri muslim, nggak akan mau. Kenapa? Karena itu yang mereka cari selama ini, udah susah payah gitu ya, ubah undang-undang dan yang lainnya gitu loh. Nah, kalau kita lihat ini nggak bisa dibiarkan berlama-lama, karena siapa yang akan tergadaikan ya? Generasi kita. Nanti ini generasi kita ke depannya gimana gitu. Gimana nih mereka hidupnya gitu ya. Jangan sampai generasi kita ini menjadi budak di negeri sendiri. Itu kasihannya gitu ya. Nah, maka kalau kita lihat dengan kondisi ini, kita harus berusaha gitu ya. Harus ada perubahan sistem ya. Tidak bisa hanya perubahan dari sisi ekonomi saja, tapi harus perubahan sistem. Dan yang dimaksud dengan perubahan sistem adalah dengan mencampakkan sistem ekonomi kapitalis neoliberal yang menghalangi negara untuk mendapatkan sumber-sumber modal untuk mensejahterakan rakyatnya, yang itu sudah diatur oleh Islam gitu. Jadi campakkan sistem ekonomi itu, sistem ekonomi kapitalis liberal tadi. Lalu pada saat yang bersamaan kita juga menghadirkan sistem politik yang menerapkan sistem ekonomi dan keuangan Islam, yakni dengan politik Islam gitu. Nah, maka dengan kondisi inilah, karena walau bagaimanapun juga Islam itu nggak bisa diterapkan hanya pada poin ekonomi, nggak bisa semuanya disyariahkan gitu, tapi sistem politiknya juga harus berbasis sistem Islam gitu, sehingga memang orang-orang yang mengelolanya paham kenapa mereka harus melakukan hal tersebut gitu. Ya, jadi disinilah gitu ya urgensi dakwah dengan memahami Islam kafah gitu ya, agar kenapa umat bisa memahami bahwa hanya Islam yang akan bisa menyelesaikan masalah ini, hanya Islam yang akan mampu ya untuk menyelesaikan semuanya, mengatur seluruh aspek kehidupan kita, termasuk bagaimana negara mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat gitu loh, diantaranya ya melalui sistem ekonomi dan keuangan Islam. Maka di salah satu ayat di dalam Al-Quran ya, di Quran Surah Al-Anfal ayat 24, Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan.
dilakukan. Jadi Allah sudah memberikan batasan gitu, dan di sini disampaikan penuhilah seruan Allah dan Rasulnya. Toh Rasulullah juga sudah pernah mencontohkan, di masa Islam juga sudah pernah tercontohkan gitu ya, dan sangat luar biasa. Jadi bukan hanya sekadar angan-angan belaka atau teori belaka. Islam ini sudah pernah terterapkan, cuma ya memang kenapa dihadang-hadang ya, karena ada pihak yang tidak menginginkan, ada yang ketakutan gitu ya, ketika nanti kebutuhan yang dia keruk selama ini tidak lagi milik dia. Kenapa? Karena sudah melanggar syariat gitu. Jadi kalau kita lihat ya, balik lagi ke konsep Islam ya, termasuk ya deh ya, untuk menyelesaikan masalah hutang piutang ya, Indonesia saat ini kan utangnya sangat tinggi, 6.500-an triliun. Untuk bayar yang terakhir saja bunga hutang kita di kuartal pertama itu sampai 270 triliun. Jadi bayar hutangnya saya sampai 270 triliun gitu ya untuk bunga. Nah, kita kalau pakai konsep Islam ini bisa diselesaikan. Nanti akan diakatkan kembali berapa sih total itu hutangnya Indonesia, berapa yang sudah dibayarkan gitu loh. Nah, jadi kalau sudah dikembalikan ke konsep Islam, maka hutang ini pun bisa diselesaikan. Nah, tapi kalau pakai konsep kapitalis ya tetap nanti yang mereka bilang bunga hutangnya naik karena suku bunganya naik. Nah, gitu-gitu aja kan, jadi tidak akan pernah selesai gitu. Apalagi dengan konsep APBN yang tidak berbasis syariat, ya pada akhirnya tidak akan pernah mensejahterakan, justru malah akan semakin mengancam dan semakin mengancam masyarakat tadi. Meskipun itu adalah kebutuhan pokok masyarakat yang tadi, sembako, kesehatan dan pendidikan. Yang mungkin ini yang bisa Kak sampaikan ya. Oke, baik rekan Rau, kita break lagi sebentar ya, dan nanti kita akan sampai di sesi terakhir, yaitu sesi tanya jawab. Jadi buat rekan Rau yang mungkin sudah mempersiapkan pertanyaannya seputar tema kita menakar pajak yang dianggap solusi, boleh silahkan dikirim langsung melalui via WhatsApp 082299996105. So just stay in 105 Raw FM, your lifestyle.